Peduli Kesehatan Perempuan, tim penggerak PKK Kecamatan Sayung dan Puskesmas Sayung 1 bersinergi gencarkan deteksi dini penyakit kanker serviks dan payudara. Deteksi dini kanker serviks atau mulut rahim dan kanker payudara menjadi isu kesehatan penting yang diangkat dalam forum rapat pleno tim penggerak PKK Kecamatan Sayung pada Jumat 30 September 2022. Adapun sosialisasi dari tim medis Puskesmas Sayung 1 ini merupakan tahap awal. Rencananya, upaya deteksi dini penyakit yang tergolong penyebab kematian tertinggi di Indonesia ini akan dilakukan hingga ke tingkat desa dengan melibatkan kader PKK. Dalam pleno PKK yang berlangsung di aula kantor Kecamatan Sayung, paparan mengenai kedua penyakit mematikan tersebut disampaikan oleh Mintarti, Bidan Puskesmas Sayung 1 yang sekaligus menjadi provider IFA Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Walaupun temuan kasus di wilayah Kecamatan Sayung sendiri masih minim, namun mengingat resiko yang mengintai kaum wanita ini, menjadikan upaya deteksi dini tak boleh diabaikan. Sementara itu, Kepala Puskesmas Sayung 1, Eka Novarianti Dalimonte, menyampaikan perihal pentingnya peran kader PKK dalam upaya menggencarkan deteksi dini kanker serviks dan payudara. Apalagi, layanan IFA tes ini juga dapat diperoleh secara gratis dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Adapun, selain pembahasan isu kesehatan wanita tersebut, rapat pleno TP PKK Kecamatan Sayung sendiri hari ini beragendakan penyerahan surat pelaksana tugas harian PLH bagi Ketua TPPKK Desa selama masa cuti jelang gelaran Pilkades Oktober mendatang. Tim TV Desa Demak mengabarkan. Terima kasih sebelumnya, Bu Min sudah bersedia wawancara dengan kami dan nah, ini pertanyaannya tentang yang akan disampaikan di PKK pada kali-kali PKK Kecamatan Sayung ini ya. Nah, biasanya materi yang saya baca itu mengenai kanker serviks dan juga kanker payudara. Kita tahu ini termasuk 10 penyakit yang mematikan. Nah, ada temuan berapa kasus yang di wilayah Kecamatan Sayung ini? Baru sedikit yang sudah rutin sudah selama ini kemarin kan kita juga masuk provider jadi kita kemudian ini apa saja yang menjadi faktor risiko baik dari kanker rahim maupun kanker payudara? untuk faktor risiko kanker rahim itu bisa pernah riwayat tasbih positif yang untuk kanker payudara itu usia dari 40 tahun terus itu menas kurang dari 12 tahun Saat menstruasi. menasnya 12 tahun menopause lebih dari 50 tahun jadi produksi reproduksinya lama gitu. Menstruasi lebih lama menstruasinya. Terus tidak menyusui karena tidak menyusui, tidak punya anak. Terus hamil pertama kali usia udah 35 tahun.
terus juga tadi ada riwayat keluarga, misalnya ada ibu, ada bibi yang pernah kena kanker payudara, kanker serviks, kanker semacam semua yang CA itu bisa. Terus juga ada riwayat tumor jinak. Yang karena tumor jinak jadi berpotensi jadi kanker gitu. Kalau sudah nanti terindikasi apa yang harus dilakukan? Itu sudah diketahui, misalnya kita ada pengobatan. Kalau untuk kanker payudara nanti ada dengan radiasi, dengan sinar sesuai dengan yang diketahui itu indikasinya apa gitu. Untuk yang HPV positif kanker payudara sih. Tapi untuk pencegahannya kan kita dengan pola hidup sehat, terus dengan kalau kanker payudara dengan sadari pemeriksaan payudara sendiri secara minimum atau teratur, atau kalau setiap 1 hari sekali sadari pemeriksaan payudara secara klinis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Terus untuk yang kanker rahim kita bisa melakukan pemeriksaan IVA atau pap smear. Ini di puskesmas sudah bisa ya? Ini sudah bisa. Setelah saya nggak perlu jauh-jauh ya? Jauh-jauh mungkin nanti bisa setiap 1 minggu sekali. Nah, ini tadi saya juga sempat membaca nih Bu, kalau untuk yang kanker payudara, faktor riwayat keluarga itu menjadi pemicu utama. Betul begitu Bu? Iya, betul menjadi faktor pemicu utama seperti halnya penyakit kencing manis degeneratif ya. Tapi itu bisa dihindari. Bisa dihindari dengan pola hidup sehat. Kemudian dari kegiatan pada hari ini Bu, nih penyakit materi mengenai kanker payudara dan juga kanker payudara. Mungkin ada bentuk kerjasama lainnya nanti, misalnya pelayanan deteksi dini ya. Nanti rencana kita akan membuka pelayanan secara pelayanan sanitasi sekali beberapa data sebenarnya yang kami lihat kita ditargetkan screening 80%. Oh itu ada targetnya ya? Nanti seminggu sekali puskesmas diadakan. Terus untuk selanjutnya kita juga akan mengadakan sosialisasi ke desa ya. Nanti lewat PKK desa juga. PKK desa. Kita turun ke desa untuk melakukan sosialisasi dan mungkin di kegiatan posbindu kita sudah bersama dengan program posbindu nanti bisa kita lakukan pemeriksaan IVA di sana. Berarti memang sinergi ya. Terakhir nih Bu, ini kalau biaya mandiri ini berapa nih untuk IVA tes ataupun vaksin? Kalau mandiri di Perputih itu ada untuk 75.000. Tapi kalau yang BPJS free Ya. Berarti yang sebagai warga desa yang mungkin yang punya BPJS silakan dimanfaatkan. Siap, terima kasih Umi Tati. Penular seksual pernah terkena penyakit penular seksual, misalnya ada keputihan, ada gonore. Terus usia hubungan seks kurang dari 20 tahun. Itu sebenarnya dengan apa tadi pernikahan dini bisa jadi faktor risiko. Tadi siapa saja yang punya risiko tinggi tadi hanya tercukupi gitu ya. Dan ini Ibu pencegahannya dengan pap smear atau IVA. Yang mungkin di situ ya yang sudah disampaikan di riwayat itu ada pemeriksaan IVA atau inspektolovaginal asetat. Itu untuk mengetahui secara dini deteksi adanya kanker leher rahim dan pap smear. Sudah diadakan ini di kelas 5. Anak-anak kelas 5 khususnya perempuan itu sudah mendapatkan imunisasi HPV. Ya, itu salah satunya juga ini Bu, untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim. Ya, kenapa kok diberikan ke anak wanita usia 12 tahun? Karena apa? Mereka belum seksualnya kan belum berfungsi dengan bagus. Ya, sudah. Itu jadi diberikan vaksinasi HPV yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah ini. Dan ini untuk siapa? Atau tidak pernah, ya semisal nggak rutin lah, tapi dia sudah pernah melakukan seksual, itu bisa dilakukan tes IVA. Dan bisa dilakukan di mana saja, bisa di
puskesmas. Minimal ini tidak 5 tahun sekali, minimal 3 tahun, maksimal 3 tahun sekali. Bila diketemukan misalnya pada pemeriksaan IPA ini negatif, bisa diulang untuk 3 tahun lagi. Nah ini tadi deh yang bisa dilakukan. Ya, Dokter Eka, ini tadi menyambung dari pertanyaan kepada Bu Tapia, hari ini akan menjadi pemateri gitu ya. Untuk Puskesmas 1 sendiri, bagaimana nih untuk menangani kasus kanker leher rahim dan juga kanker payudara? Ya, kalau untuk di puskesmas itu kita tidak bisa menangani itu karena kita tugasnya adalah melakukan screening dan diagnosis. Setelah kita mengetahui bisa mendiagnosis, itu harus segera kita lakukan perujukan karena untuk tindakan segala sesuatunya itu ada di rumah sakit. Jadi di fasilitas kesehatan tingkat rujukan lanjut ya. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang penting adalah di awal kita harus melakukan deteksi dini, gitu, melakukan screening sebanyak-banyaknya. Nah ini tadi kan ini pelaksanaan kita melakukan sosialisasi itu adalah salah satu awal sebelum kita melakukan screening ya. Jadi screening harus dibanyak-banyakin, sebanyak-banyaknya gitu ya, karena untuk kanker serviks itu memang banyak sekali orang-orang yang tidak mau melakukan pemeriksaan, malu ya, karena kan memang daerahnya sangat sensitif ya. Ya, padahal kita kalau untuk melakukan deteksi itu seperti kita melihat jagung kalau tidak kita kupas kulitnya, kita tidak tahu dalamnya baik apa tidak. Setelah kita tahu, kita tahunya setelah kita buka kulitnya. Begitu juga dengan serviks ya. Jadi di serviks itu juga kita harus lakukan pengecekan di saat dibuka dan lakukan pemeriksaan dengan asam-asam itu. Ya, berarti ketika gejala dirasakan muncul itu biasanya sudah parah begitu ya, Dok? Betul sekali. Jadi gejala itu muncul pasti dia sudah melewati stadium 2 lebih gitu ya. Jadi kalau di awal-awal mereka tidak pernah tidak mengerti ada gangguan gitu ya. Jadi mereka biasanya datang sudah fase yang sudah metastase, Ya, boleh mungkin saran ataupun himbauan nih untuk masyarakat Sayung khususnya mengenai kanker, potensi bahaya dari kanker leher rahim dan juga kanker payudara. Iya, seperti tadi sudah disampaikan bahwa ada faktor-faktor risiko. Jadi bagi mereka-mereka yang sudah memiliki faktor risiko itu sebaiknya memang paling tidak melakukan pemeriksaan screening setiap paling tidak minimal 3 maksimal ya 3 tahun sekali gitu ya. Untuk pemeriksaan sadanis itu juga kan bisa dilaksanakan sendiri. Nah, untuk pemeriksaan serviks ini bisa dilaksanakan minimal maksimal ya paling lama mereka melakukan 3 tahun 1 kali ya ada pemeriksaan gitu. Karena untuk pemeriksaannya sendiri bagi mereka yang sudah memiliki jaminan kesehatan itu semuanya gratis. Iya, dimanfaatkanlah gitu ya. Iya, silahkan dimanfaatkan. Mau dia BPJS yang di luar dari puskesmas itu bisa dilaksanakan dan secara gratis, tidak ditarik biaya. Oke, terima kasih Dokter Eka. Sama-sama. Dalam acara tadi sosialisasi kanker rahim untuk PKP. Pertama, saya cerita mengenai planning tadi. Telah akhirnya ketua tim PKK desa, Ibu ketua tim penggerak PKK desa dan definitif ya, itu karena Pak Kadesnya karena konstelasi politik di mana beliau yang mengikuti Ibu Kades harus cuti, sehingga Ibu ketua tim penggerak PKK-nya juga harus cuti. Itu agar kegiatan PKK di desa tetap berjalan dengan baik, sehingga perlu dibentuk ada ketua tim penggerak PKK desa dan
kondusif ya, karena bisa jalan bersama-sama gitu. Kemudian karena PKK itu adalah organisasi masyarakatan wanita yang secara resmi diakui keberadaannya oleh pemerintah dari zaman sejak Orde Baru sampai dengan saat ini, di mana selalu mendukung suksesnya program pemerintah termasuk dengan percepatan penurunan stunting. Itu juga di tim percepatan penurunan stunting kan dari PKK juga terlibat di sana, sehingga perannya itu banyak sekali dari Pokja 1 sampai dengan Pokja 4. Kita akui bersama program pemerintah sampai dengan tingkat desa, bahkan sampai di Dawis itu yang mensukseskan salah satunya adalah tim penggerak PKK. Kemudian terkait dengan ini bersamaan dengan pleno tim penggerak PKK se-wilayah Kecamatan Sayung yang dihadiri oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang PLH maupun yang sekarang baru cuti, itu kita sosialisasikan sekalian kepada beliau bahayanya kanker serviks maupun kanker payudara itu menjadi penyakit 10 besar penyakit yang berbahaya yang mematikan ibu-ibu, agar beliau mendapat bekal apa sih penyebab dari penyakit kanker serviks maupun kanker payudara. Memang wanita yang sangat rentan ya, gitu. Sehingga biar nanti bisa menjaga pola hidup, ya, pola makan, ya. Dan harus sekarang kan teknologi informasi begitu deras ya, sehingga resikonya kan bisa positif negatif. Positifnya kita bisa banyak informasi yang kita peroleh, sehingga hal-hal yang menyebabkan kita dapat terkena penyakit tersebut bisa kita hindari. Misalnya penyebabnya kan itu mungkin pola hidup ya, di mana berganti pasangan itu mestinya jangan ya, karena itu resiko tinggi. Kemudian untuk kanker serviksnya ya, kemudian dengan mungkin ada gen juga ya, gen bawaan dari orang tua gitu. Ada gen bawaan kanker misalnya, sehingga bisa mengatur juga pola makan misalnya. Penyebab itu salah dengan sate itu enak ya, masaknya daging kan tidak bisa maksimal ya, kurang bisa matang. Itu kayaknya juga menyebabkan penyebab itu. Di samping mungkin terus pola hidup kita kurang sehat ya, dengan pasangan, kemudian pola makan seperti itu, kemudian juga harus banyak makan sayur, kemudian olahraga dan seterusnya. Itu termasuk mungkin kanker payudara juga ya, kan ada ibu-ibu yang non sewu tidak mau menyusui putranya karena jadi bentuknya menjadi kurang indah gitu ya, tidak mau menyusui, itu malah potensi menjadi kanker payudara. Sampai itu merugikan putranya ya, putranya kan tidak tercukupi ASI eksklusifnya ya, sehingga mungkin pertumbuhannya jadi kurang maksimal ya. Itu jadi harapannya dari Ibu Kades yang PLH maupun yang baru cuti nanti bisa ikut mensosialisasikan kepada warga. Ya, sami-sami matur nuwun semuanya ini atas kesempatan yang diberikan, sehingga saya ini bisa menyampaikan pada seluruh warga masyarakat, khususnya ketua atau warga anggota ya, kader atau anggota tim penggerak PKK Desa sewilayah Kecamatan Sayung. Selamat dan sukses untuk TV Desa yang dirintis oleh Bung Desma Sayung Mulyo dan Karang Taruna Kecamatan Sayung. Kecamatan Sayung. Hebat.